Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, mungkin kita pernah atau sering bahkan melihat-lihat sawah yang terbentang luas. Kita lihat bagaimana seorang petani menanam padi di sawah. Di lain berikutnya kita melihat hamparan padi itu hijau, tumbuh dengan suburnya. Di lain kesempatan berikutnya kita melihat padi itu menguning dengan untayan-untayan butir-butir padi laksana emas. Dan saat-saat itu adalah saat-saat yang menggembirakan bagi seorang petani. Kita semua tahu petani mencari nafkah melalui sawah yang terbentang luas itu. Dari satu benih yang ditanam, tumbuhlah kemudian tangkai-tangkai padi. Dan kemudian setiap tangkai itu menghasilkan benih buah. Nah, kebahagiaan seorang petani itu Allah lukiskan di dalam Al-Quran tentang bagaimana seseorang yang berinfak di jalan Allah, dan nanti infaknya itu akan berkembang, tumbuh berkembang laksana padi, yang dari satu butir itu menjadi 7 tangkai, dan 7 tangkai berkembang, setiap tangkai bisa menjadi 100 butir. Dalam Al-Quran Allah sampaikan berita ini dalam surah Al-Baqarah 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Allah melukiskan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Masalul ladzina yunfiqu fi amwalihim fi sabilillah. Masalul ladzina yunfiqu amwalihim fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang atau perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu laksana menanam sebutir padi. Kama salih habbah, tak sebutir benih, sebutir padi. Dari kemudian satu butir padi itu kemudian Allah tumbuhkan tangkai-tangkai. Allah tumbuhkan seperti 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu Allah nanti akan tumbuh 70 butir padi. Bahkan bisa lebih daripada 7 tangkai. Bahkan bisa lebih daripada setiap tangkai itu 70 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Maka di sini Allah menggambarkan kepada kita harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan untuk di jalan Allah. Apa arti di jalan Allah? Untuk sabilillah, untuk membangun masjid, membangun pondok pesantren, untuk membangun tempat-tempat pengajian, untuk membangun tempat-tempat kebutuhan manusia sosial. Maka Allah ganti
rupiah yang ia keluarkan seperti 700 kali yang pernah ia keluarkan. Bahkan lebih daripada itu, tergantung dari seberapa ikhlas dia bersedekah, berinfak. Di lain pihak, di bulan Ramadan ini Allah juga akan lipat gandakan semua ibadah kita itu 70 sampai 700 kali lipat. Anda bayangkan, di bulan biasa kita dilipat gandakan 700 kali lipat. Kemudian apabila di bulan Ramadan Allah lipat gandakan 70 sampai 700 kali. Bahkan kalau itu kita sedekahkan, kita sedekahkan pada saat malam Lailatul Qadar, Allah lipat gandakan seperti 1000 bulan kita bersedekah. Maka andai kita bersedekah 1000 rupiah, maka kalau di bulan lain itu ibaratnya bersedekah 700.000 rupiah. 1000 kali 700.000 rupiah. Maka kalau di bulan Ramadan dikalikan 70 atau dikalikan 700 kali. Lalu kemudian kalau di malam Lailatul Qadar dilipat gandakan, dikalikan lagi dengan 365 hari dikali 83 tahun 4 bulan. Berapa yang kita dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu belum sampai di situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan berikan lebih besar daripada itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah itu wasi'un karim. Allah Maha Mulia, Allah Maha Luas pemberiannya. Ini perumpamaan di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang mau berinfak dengan hartanya di jalan Allah. Maka kesempatan berinfak di bulan Ramadan adalah kesempatan yang terbesar yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Tetapi ingat saudara-saudaraku, tidak semua petani akan mendapatkan hasil yang baik. Tidak semua petani akan dapat menghasilkan gabah atau padi yang banyak, yang bagus. Tergantung bagaimana dia menanamnya, bagaimana dia merawatnya sampai kemudian berhasil. Itu artinya ketika kita bersedekah, itu uang yang kita sedekahkan itu dari mana? Rezeki yang kita dapat itu dari mana? Halal atau tidak? Lalu yang kedua, bagaimana keikhlasan kita ketika kita bersedekah itu? Ketika kita berinfak itu? Apakah kita betul-betul memang ikhlas? Apakah kita ikhlas terpaksa? Atau kita harus riya, harus pamer dengan media sosial? Begitu kita bersedekah, kita shoot dulu, kita foto dulu, lantas kita share. Alhamdulillah, malam ini saya bisa bersedekah, dan di-share di grup-grup kita. Maka yang seperti ini sulit untuk mendapatkan lipat ganda yang Allah janjikan tadi. Bisa jadi yang seperti ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Seperti debu di atas batu, kemudian batu itu Allah turunkan hujan, dan kemudian hujan menghapus batu, tidak tersisa sedikit pun. Tidak ada pahala apapun yang kita dapatkan dari sedekah dan infak itu. Atau boleh jadi kita berinfak ikhlas, boleh jadi kita bersedekah ikhlas, tapi malah kemudian kita bersedekah tapi kita ungkit kemana-mana, kita sampaikan kemana-mana, biar orang-orang tahu bahwa kita bersedekah. Dan kata-kata kita tuh kadang-kadang menyakiti orang yang menerimanya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan-perkataan yang baik, pemberian-pemberian maaf lebih baik daripada sedekah. Infak, shadaqatin yatba'uha adza. Infak atau sedekah yang diikuti oleh kata-kata yang menyakitkan bagi orang yang menerimanya. Maka saudara-saudaraku,
Kalau kita memberikan infak, sedekah, bahkan mungkin zakat fitrah atau zakat mal yang dari kita untuk orang lain, ikutilah dengan kata-kata yang bijak. Ikutilah dengan kata-kata yang mulia. Jangan tunjukkan kesombongan kita kalau kita orang-orang yang berharta. Berikan mereka dengan doa, mudah-mudahan Allah memberkahi kalian. Mudah-mudahan Allah dengan rezeki ini menjadikan kalian orang-orang bersyukur, sehingga tahun depan kalian mendapatkan bukan hanya menjadi mustahik, mudah-mudahan sudah bisa menjadi seorang muzaki. Maka kalimat-kalimat itu untuk memotivasi mereka, memotivasi orang-orang yang tempat kita berikan sedekah infak itu, agar mereka mau berikhtiar, berusaha lebih kuat, lebih gigih lagi dalam menjalani kehidupan ini, mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.